Halo sahabat belajar, anak-anak ibu sekalian, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik SD kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1 dan 2. Adapun mata pelajaran yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan dan menuliskan peristiwa tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kalimat efektif. Muatan IPS, kita akan menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Muatan IPA, mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. PPKN, mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dan menuliskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Terakhir, muatan SPDP, mengidentifikasi gerakan pada tari Indah. Sebelumnya, pernahkah kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk mempersiapkan panggung pementasan tari? Nah, di dalam pementasan tari itu membutuhkan penari, pemusik, dan posisi lainnya sehingga acara dapat berlangsung sesuai dengan harapan. Tugas-tugas tersebut tidak mungkin dilakukan seorang diri. Untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan kerjasama dari seluruh panitia. Selain dalam kegiatan pementasan, apakah kamu dapat menemukan contoh orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada subtema kali ini, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih harus terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mencari informasi penting dalam sebuah bacaan dengan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi penting dalam bacaan tersebut dapat kalian susun menjadi sebuah bacaan baru. Kalian dapat menyusun bacaan tersebut dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif dan bagaimana penyusunan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok. Jadi minimal terdapat subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku.
Dan yang terakhir, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Sebagai latihan, kalian baca teks berikut, yaitu tentang pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27-30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara Padra Pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan juga agresi militer Belanda II. Nah, tahukah kamu apa makna yang dapat dipetik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Berikut makna pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945. Setelah resmi menjadi negara merdeka pada 17 Agustus 1945, banyak negara mulai mengakui Indonesia sebagai negara yang mandiri. Meskipun demikian, Belanda mulai mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih ingin menguasai kembali melalui berbagai cara. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia berusaha mempertahankan wilayahnya. Usaha tersebut dilakukan secara fisik maupun diplomasi. Perjuangan secara fisik dilakukan dengan cara pertempuran melawan Belanda. Sejak tahun 1945 sampai 1950, telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah, antara pihak Indonesia dan juga pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan sekutu. Salah satu pertempuran terbesar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah Pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran ini banyak pejuang Indonesia yang gugur di dalam medan pertempuran. Para pejuang tidak hanya mengorbankan nyawa, tetapi juga mengorbankan harta benda. Karena banyaknya pejuang yang gugur dalam pertempuran Surabaya, pemerintah Indonesia menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa pertempuran 10 November memiliki makna yang sangat dalam tentang semangat perjuangan yang dilakukan para pejuang. Semangat heroik yang dimiliki para pahlawan dapat menjadi acuan bagi generasi sekarang dan masa mendatang dalam mengisi kemerdekaan. Perjuangan dalam membebaskan diri dari penjajah bangsa asing merupakan perjuangan yang sangat berat. Pada masa lalu, para pahlawan berjuang melawan bangsa asing untuk memperoleh kemerdekaan secara utuh. Saat ini, masyarakat dituntut mampu melepaskan diri dari penjajahan, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Sebuah tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia secara keseluruhan. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kalian akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Coba amati gambar berikut.
Pernahkah kalian mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Apakah kalian mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Dan juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggal mereka? Ya, jika diamati, binatang tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ayam, ciri-cirinya adalah bertelur, berbulu, memiliki paruh, dan juga memiliki sayap. Kemudian habitatnya adalah lingkungan buatan seperti persawahan ataupun halaman belakang rumah. Kemudian kalau bebek memiliki ciri-ciri bertelur, berbulu, memiliki paruh, memiliki sayap, dan ciri-ciri habitatnya adalah lingkungan buatan seperti persawahan. Kemudian ikan, ciri-cirinya adalah bertelur, ada yang bersisik, kemudian memiliki sirip, bernafas dengan insang, sedangkan ciri-ciri habitatnya adalah lingkungan air. Dan yang terakhir, cicak, ciri-cirinya adalah bertelur, merayap, melindungi diri dengan melepaskan ekornya, kemudian memakan serangga, dan habitatnya adalah di dinding atau atap rumah. Kira-kira, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Ya, tentu saja ada. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Untuk mengetahui ciri khusus hewan lainnya, mari kita pelajari ciri-ciri khusus pada hewan berikut. Kelelawar memiliki alat pendeteksi benda. Tahukah kalian hewan kelelawar? Hewan kelelawar memiliki kebiasaan terbalik dengan manusia. Jadi, kelelawar itu tidur pada siang hari, sedangkan mencari makan pada malam hari. Pertanyaannya, bagaimana cara dia mencari makan dalam keadaan gelap seperti pada malam hari? Ya, kelelawar mampu memancarkan bunyi yang memiliki frekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Bunyi yang dihasilkan tersebut nantinya dipantulkan ke benda-benda, misalnya pada cabang pohon atau bisa juga ke serangga. Selanjutnya, kelelawar mampu mendengar gema. Dari gema itulah kelelawar mampu mengetahui letak serta jauh dekatnya jarak atau makanan atau juga rintangan-rintangan yang menghalangi terbangnya untuk bisa bergerak dengan bebas. Kemampuan kelelawar untuk mengetahui arah terbang dan makanan, serta juga keadaan lingkungannya dengan menggunakan pantulan suara ini disebut dengan ekolokasi. Jadi kesimpulannya, kelelawar memiliki alat pendeteksi untuk memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi untuk membantu dia mencari makan di malam hari. Berikutnya ada hewan cicak. Jika kalian amati, cicak berjalan di dinding tapi tidak pernah jatuh. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan? Perlu kalian ketahui, jika kaki cicak tertutup oleh kulit yang tipis dan memiliki bulu-bulu halus yang banyak. Dengan kaki seperti itu, cicak mampu melekat di dinding atau langit-langit rumah dengan leluasa dan tidak takut dirinya akan jatuh. Cicak sendiri juga akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya jika dia juga dalam keadaan terdesak. Walaupun ekor cicak putus, nanti akan tumbuh lagi.
Kemampuan cicak dalam memutuskan ekornya ini disebut dengan nama autotomi. Perlu kalian ketahui juga, jika makanan cicak itu seperti serangga kecil, nyamuk, dan laron. Serangga itu bisa terbang. Guna mendapatkan makanannya, maka cicak merayap dan menempel di dinding atau langit-langit bangunan. Jadi kesimpulannya, cicak memiliki kaki yang lengket dan kemampuan autotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Berikutnya ada hewan unta. Unta memiliki punuk. Kalian pernah melihat unta secara langsung? Atau mungkin mengamati gambar? Ya, unta adalah salah satu hewan yang hidup di gurun. Gurun merupakan suatu daerah yang sangat kering dan jarang hujan. Di siang hari, di daerah gurun, suasananya sangat terik dan sangat panas. Sebaliknya, di malam hari, kondisi di gurun sangatlah dingin. Hanya beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang mampu hidup di gurun. Unta mampu hidup di gurun karena unta memiliki bulu mata yang panjang dan berguna untuk menghalangi cahaya matahari, serta untuk menghalangi pasir sehingga tidak masuk ke dalam matanya. Sementara itu, unta juga mampu untuk menutup lubang hidungnya untuk menghindari pasir yang tertiup oleh angin. Kaki yang dimiliki juga panjang agar badannya jauh dari permukaan tanah yang panas. Pada punggung utama terdapat bagian yang mengembung di mana bagian ini berisi lemak yang disebut dengan punuk. Lemak adalah cadangan makanan sehingga unta mampu bertahan hidup selama beberapa hari tanpa ia makan dan minum. Ya, jadi kesimpulannya, unta memiliki punuk pada punggungnya yang berisi cadangan makanan, sehingga unta bisa bertahan hidup selama beberapa hari tanpa ia makan dan minum. Selanjutnya ada hewan bebek. Bebek memiliki kaki yang berselaput. Pernahkah kalian mengamati bebek sedang berenang? Apakah kalian tahu kenapa ketika bebek sedang berenang, bulu-bulunya tidak pernah basah? Bebek yang tengah berenang tampak meluncur di air dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh adanya kaki yang berselaput pada kaki bebek tersebut. Fungsi dari kaki yang berselaput ini untuk pergerakan di air menjadi lebih mudah dan lebih leluasa. Selain memiliki kaki yang berselaput, bebek juga memiliki paruh yang bentuknya khusus untuk mencari makan di dalam air dan laut. Selain memiliki kaki yang berselaput, bebek juga memiliki paruh yang bentuknya khusus untuk mencari makan di dalam air dan lumpur. Coba kalian perhatikan lebih detail lagi. Bentuk paruh bebek berbentuk pipih dan lebar. Pada paruh bebek juga terdapat lempeng saringan yang memiliki fungsi untuk menyaring makanan dari air serta lumpur. Selain itu, bebek memiliki kelenjar minyak yang berada di pangkal ekor yang berguna untuk meminyaki bulu bebek, sehingga apabila bebek berada di air, bulu bebek tidak akan basah. Ya, kesimpulannya, bebek memiliki kaki yang berselaput untuk mempermudahkan dia untuk berenang dan juga memiliki paruh yang berbentuk pipih dan lebar untuk mencari makan di dalam air dan lumpur dengan mudah. Selanjutnya ada hewan burung hantu. Burung hantu memiliki kepala yang bisa memutar ke belakang. Burung hantu memiliki kebiasaan yang hampir sama dengan kelelawar, yaitu burung hantu keluar di malam hari untuk mencari makanan. Selanjutnya, burung hantu akan tidur pada siang hari. Burung hantu itu sendiri juga memiliki indera pendengaran serta indera penglihatan yang sangat peka. Burung hantu bisa melihat dalam kondisi kegelapan. Guna menyerap cahaya yang ada, pupil mata burung hantu akan terbuka dengan sangat lebar.
Sementara itu, bola mata dari burung hantu bisa bergerak dengan cepat guna memusatkan benda yang ada di sekitarnya. Mata dari burung hantu terletak pada bagian kepala. Untuk melihat kondisi yang di belakang, kepalanya bisa berputar dengan lentut tanpa membalikkan tubuhnya. Burung hantu bisa terbang tanpa suara, maka dari itu burung hantu memiliki bulu-bulu yang lembut. Burung hantu juga akan mengeluarkan teriakan-teriakan saat ia berburu. Mereka juga memiliki pendengaran yang sangat peka karena memiliki telinga yang berukuran besar. Dengan pendengaran yang dimiliki oleh burung hantu, dia mampu mendengar suara mangsa yang bergerak secara ketakutan karena mendengar teriakannya itu. Hewan yang menjadi mangsa dari burung hantu adalah antara lain serangga, tikus, kadal, serta ikan. Dengan tubuh yang lentur, burung hantu bisa menggerakkan kepalanya sampai ke arah belakang. Selanjutnya ada hewan bunglon. Bunglon bisa mengubah warna kulitnya. Bunglon tergolong dari hewan melata dengan memiliki gerakan yang lambat. Makanan dari bunglon itu sendiri adalah serangga kecil yang memiliki gerak yang sangat cepat. Ciri khusus dari bunglon itu sendiri yaitu mampu mengubah warna kulitnya sebagai suatu tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya yang ada di sekitarnya. Dengan kemampuan inilah, kulit bunglon bisa berubah sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Dengan warna kulit yang mampu berubah-ubah, maka keberadaan dari bunglon sulit diketahui oleh makhluk lainnya. Kemampuan bunglon dalam mengubah warna kulitnya ini disebut dengan nama mimikri. Mimikri ini berfungsi untuk menyamar sehingga bisa membantu bunglon menghindari bahaya serta membantunya mendapatkan makanan. Selanjutnya ada hewan landak. Landak memiliki tubuh yang berduri. Landak merupakan salah satu hewan yang unik. Ciri khusus dari hewan yang satu ini adalah memiliki bulu keras yang ada di bagian tubuhnya. Bulu landak ini mengandung ribuan duri yang dihasilkan oleh otot-otot kulit. Duri-duri ini nantinya berfungsi untuk alat pertahanan mereka. Apabila landak diserang oleh musuh, landak akan mencoba untuk melarikan diri masuk ke dalam sarangnya. Sarang dari landak itu sendiri berada di dalam tanah. Jika landak tidak dapat menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sarangnya, maka landak akan menggulung tubuhnya. Bulu keras yang dimiliki oleh landak akan mengembang. Seluruh tubuh landak nantinya dipenuhi oleh duri-duri yang tajam. Duri tersebut akan menancap pada tubuh musuhnya apabila musuhnya mencoba untuk menyentuh landak. Jadi kesimpulannya, landak memiliki duri-duri tajam di tubuhnya untuk melindungi diri dari musuh yang mencoba untuk memangsanya. Selanjutnya ada hewan terenggiling. Terenggiling mampu menggulung tubuhnya. Terenggiling merupakan hewan yang populasinya saat ini mulai susah untuk ditemukan, bahkan mulai langka. Ciri khusus yang dimiliki oleh terenggiling yaitu memiliki lidah yang panjang dan lengket, di mana lidah ini berfungsi untuk menangkap mangsanya yang berupa serangga seperti halnya semut dan rayap. Terenggiling akan memasukkan makanannya ke dalam mulut dengan cara menjilat mangsanya itu. Meskipun mangsanya berada di dalam lubang, terenggiling tetap mampu untuk menjangkau mangsanya dengan lidah panjangnya yang lengket. Ciri khusus lainnya pada terenggiling adalah memiliki lapisan kulit yang tebal semacam sisik dan bisa menggulungkan tubuhnya menjadi seperti bola. Fungsinya untuk melindungi diri dari musuh. Jadi, apabila terenggiling diserang oleh musuh, maka ia akan segera menggulungkan tubuhnya menjadi seperti bola dan dengan ditutupi oleh kulit kerasnya itu. Yang terakhir ada cumi-cumi. Cumi-cumi mampu mengeluarkan cairan hitam pekat. Cumi-cumi merupakan hewan yang hidup di dalam air. Ciri dari cumi itu sendiri memiliki tangan pendek yang disebut dengan tentakel. Tentakel berfungsi untuk meluncur di dalam air dengan cepat saat sedang dalam kondisi bahaya. Selain itu, cumi juga memiliki ciri khusus lainnya,
yaitu bisa mengeluarkan tinta hitam pekat yang memiliki fungsi untuk melindungi diri dari terjangan musuh. Saat berada di depan pemangsa, cumi-cumi akan menyemprotkan tinta hitam pekat. Tinta tersebut mampu mengejutkan pemangsanya selama beberapa detik, dan inilah kesempatan bagi cumi-cumi untuk mencoba melarikan diri. Ciri lain dari cumi-cumi yang selanjutnya yaitu bisa memancarkan cahaya dari tubuhnya. Cumi-cumi menjadi hewan yang sangat indah serta gemerlap. Ciri ini berfungsi untuk mencari makan di malam hari. Mangsa akan tertarik mendekat karena cahaya yang dipancarkan oleh cumi-cumi tersebut. Jadi kesimpulannya, cumi-cumi memiliki tentakel untuk meluncur di air saat bahaya dan juga mengeluarkan tinta hitam pekat untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, untuk latihan kalian, silakan amati 3 hewan yang ada di sekitar kalian. Berdasarkan pengamatan kalian, catatlah ciri-ciri khusus dari hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis jawabanmu dalam tabel berikut. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak bersatu? Ya, jadi meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Berikut makna persatuan dan kesatuan. Bersatu berasal dari kata satu yang berarti padu, solid, utuh, dan tidak terpecah-pecah. Kata ini mendapat imbuhan ber menjadi bersatu. Bersatu berarti menjadi satu, utuh, dan padu. Bersatu dapat diartikan sebagai kondisi tidak terpisah-pisah dan tidak mementingkan kelompok atau golongan tertentu. Selanjutnya, persatuan memiliki pengertian lebih luas, mencakup hal-hal berikut. Menyatukan beraneka ragam corak menjadi satu kebulatan utuh dan serasi, menghimpun hal-hal yang terserak menjadi satu, dan membentuk sebuah unit dengan sifat tiap-tiap anggotanya saling menguatkan. Berdasarkan beberapa pengertian persatuan di atas, persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai bersatunya beraneka ragam corak menjadi satu kebulatan utuh, serasi, saling menguatkan, dan menghargai perbedaan. Persatuan dan kesatuan Indonesia dilandasi oleh sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan landasan bagi proses terciptanya kerukunan bangsa Indonesia. Sila tersebut menjadi dasar hukum sekaligus pandangan hidup bagi perilaku menjaga persatuan serta kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Persatuan Indonesia memiliki makna bahwa negara Indonesia merupakan suatu pribadi yang memiliki ciri khas, sifat, dan karakter tidak terbagi-bagi. Persatuan Indonesia dibentuk dalam proses sejarah yang cukup panjang sehingga seluruh bangsa Indonesia memiliki suatu persamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu kesatuan asas kerohanian Pancasila yang terwujud dalam persatuan bangsa, wilayah, dan susunan negara. Persatuan dan kerukunan mempunyai hubungan yang padu. Dalam kerukunan pasti terdapat sebuah persatuan. Begitu juga dalam persatuan pasti terdapat anggota atau komunitas-komunitas yang rukun dan solid. Kerukunan merupakan perhimpunan yang memberikan kedamaian, sedangkan persatuan dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dalam komunitas dan etnis yang beragam. Sebagai latihan kalian, silakan amati gambar dan baca teks berikut. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas.
Dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lainnya. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yones, yang memperkenalkan permainan ini. Yones berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-temannya di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam? Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tidak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu." Hendra, balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cingki ciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Berdasarkan teks yang tadi telah kalian baca, maka jawablah ketiga pertanyaan berikut. Nah, tahukah kalian bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika menampilkan tari secara berkelompok? Masih ingatkah kamu tentang pola lantai ketika menari? Nah, sekarang kalian akan mengamati pola lantai dalam tari indang. Tari indang memiliki pola lantai horizontal atau mendatar. Berikut beberapa gerakan tari indang. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian, tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan kedua, tangan kanan di depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badannya. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu dengan tangan kiri. Gerakan yang keempat, mengulangi kembali gerakan pada nomor 2. Begitu juga gerakan kelima, mengulangi gerakan yang ketiga. Gerakan yang keenam, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan dan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan.
Kaki digerakkannya selama 4 hitungan. Gerakan yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 kali hitungan. Gerakan yang ke-8 mengulangi gerakan ke-6. Kemudian gerakan ke-9 mengulangi kembali gerakan ke-7. Gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Kemudian gerakan yang terakhir, gerakan yang ke-11. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan beberapa gerakan dasar dari tari indang, dan pola lantainya adalah pola horizontal. Jadi tari indang biasanya ditampilkan secara berkelompok, sehingga diperlukan panggung yang luas. Baik anak-anak ibu sekalian dan sahabat belajar, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada video kali ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa kalian pahami dengan baik. Terakhir, ibu sampaikan terima kasih, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!